ujung-ujungnya ini dikasih pada suhu 0 gitu. Jadi nanti dari sinilah kita berangkat untuk menyelesaikan deret Fourier. Jadi pada saat T sama dengan 0 di seluruh X, maka dia fungsi X-nya. Dan ini tentu harus diketahui. Jadi awalnya pada batas-batas itu harus diketahui, syarat ujung-ujung diketahui, syarat awal diketahui, ya itu. Nah dari situlah kita bisa menyelesaikan difusi panasnya persamaannya. Jadi bagaimana distribusi temperatur itu setiap saat dan setiap posisi di sepanjang batang 0 sampai L, dengan catatan bahwa di ujung-ujung kiri dan ujung-ujung kanan suhunya dipertahankan 0 derajat. Ya, jadi seperti tadi saya bilang bahwa pada kondisi awal pada kondisi itu maka temperaturnya fungsi dari X dan itu diberikan. Jadi mula-mulanya gitu. Maka langkah pertama untuk menyelesaikannya adalah dengan memisahkan variabel UXT sama dengan F, sehingga diperoleh seperti ini, ya dimasukkan bahwa U-nya diganti dengan Fx kali GT. Karena di sebelah kiri itu adalah terhadap waktu, maka yang dilakukan turunan hanya terhadap G, ya F kali G. Tanda titik ini tadi artinya adalah turunan terhadap waktu. Tanda aksennya ini turunan terhadap posisi. Jadi F G titik sama dengan C kuadrat F double aksen kali G. Karena diturunkan di ruas kanan itu adalah terhadap X, turunkan 2 kali. Dengan G titik itu adalah dG dt, dan ini sudah turunan biasa, bukan lagi parsil. Karena di sini hanya ada turunan waktu, jadi hanya satu. Sedangkan di ruas kanan nanti hanya ada turunan kedua dalam posisi, maka 2F dx kuadrat. Nah dari sini seperti cara kemarin, berarti ini dengan mengalihkannya kali seperti FG, maka diperoleh persamaan seperti ini, persamaan 4. G titik per C kuadrat G sama dengan F double aksen per F. Jadi berarti ruas kiri, sebelah kiri itu hanya fungsi waktu, dan ruas kanan itu semua posisi. Jadi mengembalikan ke persamaan diferensial biasa. Gitu. Nah, seperti halnya kemarin itu, dan ini harus dipenuhi. Jadi perubahan terhadap waktu harus selalu sama dengan perubahan terhadap posisi. Nah, salah satu solusi yang bisa mungkin adalah konstan gitu. Kita kemarin min P kuadrat ini sudah kita bicarakan, kenapa diambil min. Kita sudah coba kemarin itu adalah P kuadrat atau lambda kuadrat, nah tapi yang memenuhi harus diambil dengan min supaya solusinya ada. Nah, jadi dari sini kita munculkan adanya dua persamaan diferensial biasa. Dari sini muncullah dua persamaan diferensial biasa, yaitu yang persamaan 5 ini dan persamaan 6. Jadi persamaan 5 ini sudah persamaan diferensial biasa ini. Ini sudah PDB, ya. Ini juga sudah PDB, persamaan diferensial biasa dalam waktu, variabel waktu. Orde 1, ini orde 1, sedangkan ini orde 2. Jadi Anda di sini sudah bisa menyelesaikannya dengan menggunakan persamaan diferensial biasa. Gitu. Jadi sebetulnya di sini ya Anda harus benar-benar memahami persamaan diferensial biasa itu. Nah nanti dari sini dapatlah fx-nya, dapat gt. Jadi dari sini akan kita dapatkan fx-nya seperti apa? Ini seperti apa? Dan dari sini juga akan dapat gt
seperti apa. Nah, kemudian dapatlah apa? UXT-nya seperti apa? Yaitu sama dengan Fx kali GT. Nah, baru setelah ini kan berarti masih mengandung konstanta. Di sini berarti apa? Karena dia persamaan diferensial biasa orde 2, ada dua konstanta. Kalau di sini karena persamaan diferensial orde 1, berarti hanya ada satu konstanta. Jadi berarti ada tiga konstanta. Nah, tiga konstanta itu nanti diselesaikan dengan menggunakan syarat batas. Nah, terakhir tentu nanti dengan apa? Analisis Fouriernya kan begitu. Ya, sampai di sini gimana? Bisa diikuti ya? Karena ini kita sudah bicarakan minggu kemarin mengenai bagaimana solusi persamaan diferensial itu dengan separable equation ya. Nah, dari persamaan 5 itu kita dapatkan solusinya adalah A cos PX plus B sin PX ya. Plus B sin PX. Nah, A dan B itu adalah konstanta-konstanta umum. Nah, kemudian apa? A dan B itu dimasukkan apa? Syarat batasnya. Jadi from the boundary condition itu maka dipenuhi bahwa apa? U0T itu harus 0. Jadi F0 kali GT harus 0 dan UL kali GT, FL kali GT sama dengan 0 gitu. Karena G-nya tidak 0, tidak selalu 0, maka memberikan U0 kalau F0-nya ya 0 dan FL-nya sama dengan 0 begitu. Jadi berarti kalau kita masukkan itu ke sini berarti kan tadi apa? Kalau diikuti tadi berarti kan kalau kita lihat itu berarti G-nya seperti apa G-nya? G-nya di sini belum diberikan ya. Jadi kita yang harus tahu itu berarti F0-nya. F-nya itu kan tadi Fx-nya itu sama dengan ini ya, Fx-nya sama dengan ini. Berarti F0-nya berapa? F0-nya itu berarti sama dengan apa? A. Dengan masukkan X sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1, sin 0 ya sama dengan 0. Jadi F0 itu sama dengan A, dan ini sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 0 kan itu. A sama dengan 0, kemudian apa? FL itu berarti apa? Karena A-nya sudah sama dengan 0, berarti kita tinggal pakai B. Ini B sin PL. Sin PL ya sama dengan 0. Nah, di sini apa? Kalau kita ambil B sama dengan 0, kan ini B bisa 0, sin PL bisa 0. Kalau kita ambil B sama dengan 0, berarti nanti apa? Ya, Fx-nya selalu 0. Di mana saja selalu 0. Jadi tidak punya arti fisis gitu. Jadi berarti di sepanjang batang itu suhunya 0 ya. Berarti kita tidak berbicara tentang distribusi panas. Berarti di sini harus kita ambil apa? B tidak 0. Maka yang 0 adalah apa? Sin PL. Nah, seperti halnya kemarin, maka PL di sini harus apa? N kali V. Dengan N-nya itu apa? N-nya itu tidak sama dengan 0 tentunya, atau 0 juga boleh. Jadi berarti N-nya itu PL-nya sama dengan NP, berarti P-nya kita dapatkan. Karena L-nya itu nanti diberikan dari syarat awalnya, kan begitu. Jadi P-nya itu sama dengan apa? NP per L. Nah, ini masih persis seperti pada gelombang. Nah, diperolehlah ini. Jadi N-nya itu di sini diambil 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi A sama dengan 0, P-nya sama dengan NP per L.
Nah, B-nya kita belum tahu berapa. Nanti justru dari situlah kita menggunakan apa? Fourier. Kan? Ya, oke. Saya rasa bisa diikutin ya. Ini tidak terlalu sulit. Jadi berarti fx-nya itu kita buat menjadi apa? Jadi sebetulnya berarti apa? Dari sini kita dapatkan tadi fx-nya itu harusnya tadi sebetulnya sama dengan apa? Fx ya, sama dengan B sinus apa? Sinus NV per L kali X gitu. Ya, jadi kita dapatkan ini. Nah, kemudian kita selesaikan kemudian untuk ini. G ini berarti kita buat seperti ini dengan lambda N adalah CNV per L ini. Lambda N-nya ya. Nah, maka kita dapatkan bahwa GT-nya itu adalah seperti ini. Jadi sebetulnya dari sini itu kita buat dulu ini apa namanya? G-nya itu adalah apa? C E pangkat apa? Min NV per L kali T gitu. Gitu? Nah, jadi kalau kita lihat UXT-nya berarti menjadi apa? UXT, sorry, itu dari Fx kali GT. Maka diperoleh tadi adalah apa? B kali sin NV per LX kali C N minus apa? Minus NV per LT kan itu. Nah, berarti ini bisa kita gabung menjadi apa? BN. Jadi BN itu adalah B kali C. Ini menjadi apa? Sinus NV per LX kali apa? E pangkat apa? Min NV per L kali T kan itu. Nah, kita sekarang mencari BN-nya nanti deret Fourier gitu. Nah, jadi seperti ini jadinya. Ya, dia menjadi lambda kuadrat ya, sorry, menjadi lambda kuadrat itu ini, lambda kuadrat di sini. Ya, jadi ini tidak, ini adalah kali E pangkat apa? Min lambda N kuadrat kali T. Di mana lambda N-nya itu tadi adalah ini. Lambda N-nya itu ini. Jadi ini BN-nya itu sebetulnya sudah digabung konstanta dari sini dan dari F itu tadi B-nya itu. Ya, sehingga kita akan menyelesaikan nanti BN dengan menggunakan apa? Deret Fourier, analisis Fourier-nya. Seperti itu. Nah, jadi UXT-nya sama dengan sigma dari U, berarti itu sama dengan sigma dari BN sin NPX per L E pangkat min lambda kuadrat T, di mana lambda N sama dengan C NV per L. Ini. Di mana ini C-nya tentu apa? Diketahui. L-nya diketahui. Nah, N-nya berlaku nanti apa? 1, 2, 3, dan seterusnya, bilangan bulat. Dan dari sini kita dapatkanlah nanti apa? Untuk kondisi T sama dengan 0, yaitu syarat awal, maka
masukkan P sama dengan 0, maka E pangkat 0 itu adalah 1. Sehingga pada saat mula-mula maka berlakulah apa? UX0 itu sama dengan sigma Bn sin NPX per L, dan itu seperti kita sebutkan tadi adalah fungsi X. Harus diberikan seperti apa fungsi X-nya mula-mulanya. Dan dari situlah kita melakukan apa? Mencari Bn dengan menggunakan apa? Analisis Fourier. Ya, jadi di sini. Ya, jadi sebetulnya sampai di sini ya udah selesai. Kalau sudah dapat kita BN-nya, ya seperti apa? Gitu ya. Jadi gunakanlah deret Fourier-nya seperti itu. Maka BN-nya itu sama dengan seperti ini, fungsi X-nya sin NVX per L dx. Jadi ini kembali lagi sudah masalah deret Fourier yang sudah kita bicarakan sebelum UTS. Jadi saya rasa begitu. Jadi tinggal dilanjutkan saja. Oke, jadi sekali lagi, ya ini tidak lagi sulit kalau Anda sudah memahami betul mengenai apa? Mengenai metode separasi variabel, pemisahan variabel itu. Jadi harus bisa mengerjakan deret Fourier. Ya, ini. Sampai di sini berarti dengan memasukkan Bn nanti ke persamaan ini, ya udah ketemu solusinya. Dan untuk menggambarkan solusinya ini untuk masing-masing kondisi ya tergantung N-nya, N-nya 1, N-nya 2, dan seterusnya. Gitu. Nah, seperti apa nanti? Bentuk distribusi temperatur itu di sepanjang batang dengan menggunakan syarat awal tadi. Jadi di sini yang paling utama salah satu adalah syarat awal. Makanya seperti saya bilang di awal kuliah kita untuk masalah persamaan diferensial parasil ini, maka sering juga ini disebut apa? Initial value problem. Jadi IVP, IVP gitu, initial value problem. Jadi persoalan masalah syarat batas ini. Dan ini seperti saya sebutkan, kalau Anda sudah masuk ke metode numerik diferensial parasil, nah ini bisa nanti diperoleh gambarnya seperti apa, gitu. Akan dengan bantuan apa? Komputer. Ya, jadi itu mengenai difusi panas satu dimensi. Nah, nanti kita akan lanjutkan difusi panas apa? Dua dimensi, ya, dua dimensi. Jadi dalam prakteknya bisa saja suatu lembaran logam dipanasi dari suatu titik, maka dia panasnya menyebar ke segala arah dalam dua dimensi. Demikian juga sampai tiga dimensi. Jadi persoalan difusi panas ini sebenarnya sampai tiga dimensi. Nah, kalau gelombang itu apa? Kita lihat kalau dimensinya lebih dari satu ya seperti membran gitu. Jadi ya berarti nanti ada gelombang itu hanya ada dua dalam satu dimensi. Kalau kita sudah masuk ke gelombang elektromagnetik ya bisa sampai tiga dimensi. Tapi kalau mekanik itu masih gelombang itu satu dan dua dimensi. Nah kemudian nanti setelah ini masuklah kita nanti apa ke persamaan apa potensial, yaitu apa? Laplace ini sama dengan 0 ya. Kalau potensial itu berarti ini Laplace U sama dengan apa? 0. Ini berarti kita dengan U di sini adalah potensial. Nah, bisa dua dimensi, bisa tiga dimensi, atau satu dimensi. Nah, gitu. Jadi ini biasanya satu dimensi ini. Jadi di sini kita lihat tidak bergantung waktu, hanya tergantung pada ruang. Jadi potensial listrik itu tidak berubah terhadap waktu. Kecuali kalau kita memang memberikan sumbernya itu apa? Ya tegangan bolak-balik gitu. Tapi kalau dia sumbernya tegangan searah ya seperti itu. Dia tidak bergantung pada waktu. Ya, ini kira-kira kuliah kita ini hari ini itu mengenai difusi panas
satu dimensi, ya. Jadi bagaimana membuat solusinya? Jadi untuk bisa tuntas solusinya itu ya harus diketahui apa? Bagaimana distribusi panas awal-awalnya, fungsi X-nya seperti apa ini? Sebab harga BN itu nanti ditentukan oleh fungsi X seperti apa. Ini. Ya, sampai di sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka saya akan tunjukkan soal-soalnya di buku saudara ya, di Erwin Kreziknya. Yang mau ditanya? Belum ada.